Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini. Untuk anak kelas 6 masih kita menggunakan pembelajaran online atau pembelajaran daring. Selamat pelajaran anak sekalian. Memang situasinya seperti ini, kita diharuskan untuk pembelajaran secara daring. Jadi penampilan Pak Mus tidak berbeda dengan pembelajaran satu kemarin. Pak Mus masih menggunakan baju Melayu dengan menggunakan tanjak ya, untuk mengenalkan kepada anak sekalian tentang budaya Melayu. Jadi namanya tanjak untuk kepala, terus kemudian ini pakai baju Melayu. Anak-anak sekalian, kita masuk ke pembelajaran 2. Pembelajaran 2 subtema 1 tema 1 subtema 2 pembelajaran kedua. Nah, untuk pembelajaran 2 di sini ada 2 pokok bahasan. Yang pertama tentang PPKN Pancasila, kita mempelajari sila-sila Pancasila. Yang kedua kita belajar tentang karya seni patung SBDP. Nah, kita langsung saja mulai anak-anak sekalian. Tema 1 subtema 2 pembelajaran 2. Nah, kita masih berbicara tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Jadi Pancasila ini anak-anak sekalian, ini kedudukannya di negara kita itu kedudukannya paling tinggi ya, paling tinggi secara hierarki atau tata urutan perundang-undangan. Pancasila ini kedudukannya paling atas. Jadi anak-anak sekalian sebagai warga negara Indonesia wajib tahu, wajib hafal, terus kemudian wajib juga untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara hierarki itu ada tata urutan perundang-undangan, tata urutan peraturan di Indonesia itu yang paling tinggi Pancasila. Jadi semua itu sumber dari segala sumber hukum, segala sumber peraturan itu bersumber dari Pancasila. Kalau bertentangan dengan Pancasila, itu secara tidak langsung maka hukum tersebut bisa diilegalkan atau dipatahkan atau tidak diberlakukan karena bertentangan dengan Pancasila. Nah, anak-anak sekalian, Pancasila kalau upacara hari Senin kan biasanya oleh pembina upacara itu dibacakan. Jadi di sini anak-anak sekalian wajib hafal. Jadi Pancasila terdiri dari 5 sila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Kemudian kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Yang ketiga persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Kemudian yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi kapas. Anak-anak sekalian wajib hafal, wajib tahu dan juga menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut. Nah, sekarang kita belajar tentang nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila masih ingat tadi bunyinya seperti apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah negara demokrasi. Nah, kalau kita bicara tentang negara demokrasi itu demokrasi itu sistem pemerintahan. Nah, di sini sistem pemerintahan Indonesia dibentuk dari, oleh, dan untuk rakyat. Contohnya sistem demokrasi kita itu adalah presiden kita dipilih dari rakyat, kemudian dipilih oleh rakyat. Kemudian setelah duduk menjadi presiden, itu dia bekerja untuk rakyat. Itu yang kita sebut namanya demokrasi. Sama dengan anggota DPR, itu juga kita pilih dari rakyat, dari unsur rakyat. Terus kemudian dipilih oleh rakyat, dipilih dari rakyat, dipilih oleh rakyat. Kemudian setelah terpilih, dia bekerja untuk rakyat. Dalam menjalankan pemerintahan, keputusan diambil dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi kalau nilai sila keempat Pancasila ini
kebanyakan dia membicarakan tentang musyawarah dan mufakat. Kenapa? Karena bunyi Pancasila tadi, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat keluargaan. Jadi di sini semuanya berkaitan dengan musyawarah. Yang pertama, memiliki kedudukan yang sama dan hak dan kewajiban yang sama. Artinya dalam musyawarah pun setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Contoh kita ambil ketika pemilihan umum ya, anak sekalian. Pemilihan umum itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Bisa memilih anggota DPR, DPRD, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD, juga memilih presiden dan wakil presiden. Nah, itu semua rakyat, semua masyarakat itu punya hak pilih. Nah, tentunya ada persyaratan untuk memilih. Untuk memilih yaitu dia sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Jadi, mengapa yang di bawah 17 tahun tidak punya hak pilih? Karena dia masih belum memiliki namanya kartu tanda penduduk. Lanjut saja anak-anak sekalian, karena nanti akan dibahas di pembelajaran selanjutnya tentang pemilu, akan kita kupas habis. Kita lanjutkan sekarang bagaimana perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Ini contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan atau pendapat. Nah, jadi dalam bermusyawarah kita tidak boleh, sangat dilarang untuk memaksakan pendapat kita harus dipakai oleh orang lain. Jadi kalau dalam musyawarah, kalau enggak seperti ini, nah, saya tidak mau terima, katanya. Itu tidak boleh. Itu artinya memaksakan keinginan. Jadi tidak boleh. Semua itu harus dilaksanakan secara bermusyawarah agar mencapai mufakat. Yang diputuskan dalam rapat itulah yang harus kita laksanakan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Jadi ketika bermusyawarah pun kita tidak boleh menang sendiri. Jadi kita ketika berbicara dalam rapat tidak boleh menguasai sehingga orang lain tidak diberi kesempatan untuk berbicara atau berpendapat. Yang ketiga, mengikuti diskusi kelas bersama teman sekelompok. Ini contoh dari musyawarah tadi ya. Di dalam skup kelas yang lebih kecil kita berdiskusi kecil ya untuk menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan soal-soal bersama teman sekelompok. Yang keempat, melaksanakan keputusan hasil musyawarah dengan baik. Nah, ini kalau sudah diputuskan, namanya musyawarah sudah diputuskan, maka kita wajib untuk melaksanakan hasil keputusan tersebut dengan baik. Meskipun hasil musyawarah itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tapi karena musyawarah tersebut sudah mencapai mufakat atau sudah putus dan ada keputusan, maka kita wajib untuk melaksanakan dengan baik. Yang selanjutnya, yang kelima, melaksanakan musyawarah untuk merencanakan kerja bakti. Ini contohnya, kita musyawarah untuk melaksanakan kerja bakti, maka kita harus dimusyawarahkan dulu. Nah, contoh kecil saja, ketika kalian mau kerja bakti, dimusyawarahkan. Misalnya si ini membawa sabit, si ini membawa cangkul, si itu membawa sabit, cangkul, terus kemudian sapu, membawa tempat sampah, si anu, nah dan sebagainya. Nah, kalau sudah diputuskan, maka kita wajib menyelesaikan perselisihan antar teman dengan musyawarah. Tentunya kita sebagai manusia kadang-kadang berselisih. Dengan teman kita berselisih, dengan sahabat kita kadang-kadang juga berselisih pendapat. Makanya bagaimana cara menyelesaikannya, kita bisa dengan cara namanya musyawarah. Itu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila.
Terus yang terakhir, memberikan pendapat atau menanggapi pendapat dengan sopan. Nah, ini adat kita harus menanggapi pendapat orang lain itu dengan sopan, tidak boleh dengan marah-marah, tidak boleh dengan kekerasan dan sebagainya. Tetapi pendapat orang lain harus kita tanggapi dengan sopan, tidak boleh menyinggung orang lain. Pokoknya sebisa mungkin pendapat itu tidak sampai menyinggung orang lain. Ya. Kita lanjutkan, musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah di masyarakat. Nah, ini contoh satu ilustrasi musyawarah. Ayah baru saja bercerita kepada Dewi bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayam tersebut. Penduduk ingin peternakan ayam milik ayah Dewi tidak beroperasi lagi. Mendengar cerita ayahnya, Dewi pun merasa sedih dan bingung. Peternakan milik ayah Dewi adalah peternakan ayam petelur. Peternakan ayam tersebut merupakan peternakan keluarga. Secara teratur, ayah Dewi mengirimkan telur ayam ke pasar untuk dijual kepada masyarakat sekitar. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolah Dewi. Dewi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Dewi akan ikut berusaha agar peternakan keluarganya tetap bisa beroperasi. Nah, seperti ini, permasalahan seperti ini bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita undang tokoh masyarakat, kemudian pihak kesehatan mungkin ya, dari tokoh masyarakat, kemudian yang punya kepentingan yaitu ayah Dewi atau mungkin ayah Dewi atau juga keluarganya, terus kemudian tokoh masyarakat, kemudian pihak kesehatan, peternakan dan sebagainya. Kalau kita undang, jadi kita bermusyawarah di situ bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut agar tidak meresahkan masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Kita coba untuk menjawab pertanyaan berikut. Apa pendapatmu tentang sikap Dewi? Nah, sikap Dewi dapat dimaklumi selain sebagai sumber penghasilan keluarganya, peternakan tersebut juga bermanfaat untuk warga lain. Peternakan keluarga Dewi memasok telur untuk warga. Jadi Dewi merasa kebingungan. Jadi kalau tidak beroperasi maka warga juga rugi. Kenapa? Dia tidak mendapatkan pasokan telur dan ayam. Nah, sementara keluarga Dewi pun gitu juga, dia tidak mendapat penghasilan untuk keluarganya. Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Penduduk yang ingin peternakan keluarga Dewi tidak beroperasi lagi bersikap kurang bijak. Peternakan tersebut adalah sumber penghasilan keluarga Dewi. Mencari lahan baru untuk membangun peternakan juga sulit dan membutuhkan banyak biaya. Jadi sikap penduduk tadi yang suruh menyetop atau memberhentikan peternakan tadi itu berhenti untuk tidak beroperasi, maka itu kurang bijak karena selain akan mengurangi, selain akan menghilangkan penghasilan keluarga Dewi, juga merugikan penduduk sekitar karena dia tidak akan mendapat pasokan telur dan ayam. Apa yang sebaiknya Dewi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Dewi sebaiknya mengumpulkan keluarga dan beberapa wakil warga untuk membahas masalah tersebut. Keluarga Dewi dan warga dapat mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Keluarga Dewi sebaiknya menerima masukan-masukan yang diberikan warga dengan tenang dan bijak. Nah, ini adalah salah satu cara yang tadi Pak Mas sampaikan, yaitu dengan cara duduk bersama menyelesaikan masalah. Jadi pihak keluarga Dewi mengundang tokoh-tokoh masyarakat, duduk bersama bagaimana cara memecahkan masalah mengenai tadi bau dan sebagainya ya, agar supaya tidak meresahkan masyarakat sekitar mengenai bau dari peternakannya. Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Sebaiknya penduduk memberikan solusi yang tidak merugikan keluarga Dewi. Misalnya,
menyarankan keluarga Dewi menggunakan ramuan agar bau kotoran ayam berkurang. Mereka juga bisa menyarankan agar peternakan Dewi ditutup dengan pagar yang cukup tinggi. Dengan demikian bau kotoran ayam tidak mengganggu warga. Nah, ini adalah salah satu solusi ya. Salah satu solusi agar supaya tidak menimbulkan bau, maka kandang tadi itu ditutup pagar yang cukup tinggi, atau mungkin ketika memberikan makanan dengan menggunakan ramuan-ramuan tertentu agar kotorannya tidak mengeluarkan bau yang menyengat. Terus kemudian menerapkan perilaku yang sesuai sila keempat Pancasila. Nah, ini satu ilustrasi yang dibikin oleh yang Om sambil dari internet. Saya selalu yakin dengan pendapat sendiri. Jadi tanpa sadar saya kadang memaksakan pendapat kepada orang lain. Oleh karena itu saya ingin memperbaiki sikap tersebut. Saat berpendapat, saya tidak akan menganggap pendapat sendiri paling baik. Saya juga tidak akan marah jika ada teman yang menentang pendapat saya. Saya akan mendengarkan pendapatnya dan menerima masukan dengan tenang. Saya akan menjalankan masukan yang membuat diri saya lebih baik. Nah, ini salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Jadi dia tidak memaksakan pendapat kepada orang lain, kemudian dia tidak menganggap pendapat sendirinya itu paling baik, kemudian juga dia tidak marah jika ada teman yang menyanggah atau menentang pendapatnya. Terus kemudian dia mau juga mendengarkan pendapat atau masukan dari orang lain. Nah, kalau memang mungkin dirasa masukan tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, maka akan dilaksanakan baik. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya anak-anak sekalian, yaitu sekarang kita masuk ke SBDP, makna patung Nusantara. Nah, makna patung Nusantara di sini ambil contoh salah satu patung yang ada di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Nama patungnya yaitu Patung Pemuda Membangun. Mungkin anak-anakku sekalian yang sudah pernah ke kota Jakarta pernah melihat patung seperti ini. Nah, kira-kira apa makna dari patung ini? Makna patung tersebut berwujud seorang pemuda gagah dan kuat, sedang memegang piring berisi api. Patung tersebut dibuat sebagai penghargaan untuk keikutsertaan pemuda dan pemudi dalam membangun Indonesia. Piring berisi api menggambarkan semangat pembangunan yang tidak pernah padam. Nah, ini contoh dari makna dari patung Nusantara tadi ya. Terus kemudian contoh yang kedua. Nah, ini ada aku sambil dari Pulau Bali. Nama patungnya yaitu Garuda Wisnu Kencana. Jadi kalau ini digadang-gadang mungkin patung ini lebih besar daripada patung Liberty yang ada di Amerika Serikat. Nah, pembangunannya itu berlangsung sangat lama sebetulnya ya. Sekarang alhamdulillah sudah hampir selesai, mungkin sudah selesai nih di Pulau Bali sana. Kalau misalnya anak-anak sekalian berkunjung atau berwisata ke Pulau Bali bisa mengunjungi patung Garuda Wisnu Kencana. Maknanya apa? Makna patung tersebut berwujud Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara. Di dalam kepercayaan agama Hindu kan ada 3 dewa ya. Ada 3 dewa, pertama Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Dewa Brahmana itu adalah dewa pencipta ya. Kalau orang Hindu sana, di Pulau Bali sana, dewanya orang Hindu itu dewa penciptanya namanya Dewa Brahmana. Kemudian dewa untuk memelihara namanya Dewa Wisnu. Kemudian untuk dewa pengerusak itu namanya Dewa Siwa. Nah, di sini Garuda Wisnu ini adalah perwujudan dari Dewa Wisnu yang merupakan dewa pemelihara yang sedang mengendarai burung Garuda. Patung tersebut mengisahkan rasa bakti dan pengorbanan burung Garuda. Garuda bersedia menjadi kendaraan Dewa Wisnu agar dapat menyelamatkan ibunya dari perbudakan. Nah, ini contoh makna dari patung Garuda Wisnu Kencana. Nah, sekarang kita coba untuk membuat rancangan, langkah-langkah membuat rancangan patung.
Yang pertama, membuat sketsa patung. Jadi kita buat sketsanya seperti apa. Jadi sketsanya atau mungkin bentuk kasarnya patung seperti apa kita buat, kita gambarkan. Kemudian langkah yang kedua, memilih alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, kemarin kita sudah pelajari untuk alat dan bahannya, sudah kita pelajari apakah bahannya menggunakan dari bahan lunak atau bahan yang keras. Kalau bahan lunak bisa dengan menggunakan plastisin, menggunakan sabun, menggunakan lilin. Kalau bahan keras bisa menggunakan batu, bisa menggunakan kayu, ya. Nah, tentunya alatnya berbeda. Alat yang digunakan ada yang dengan cara glutsir, dengan cara pahat, untuk yang keras ya. Yang lunak bisa dengan cara memijat-mijat itu, kemudian bisa dengan cara pakai lidi untuk alatnya. Yang ketiga, memilih teknik pembuatan patung. Ini yang Pak sampaikan tadi, tekniknya berbeda-beda kalau kita lihat dari bahannya. Kalau bahan keras dan bahan lunak berbeda. Nah, itu adalah tiga langkah untuk merancang membuat patung. Sekarang membuat rancangan patung hewan. Nah, kita gambar dulu sketsanya tadi ya. Misalnya kita mau membuat ini bebek. Maknanya bebek itu melambangkan kesabaran dan kekompakan. Nah, kalian kan tahu bebek selalu kompak, dia kemana-mana selalu bersama. Bebek merupakan hewan penyabar dan mampu bersosialisasi dalam satu kelompok. Patung bebek bermakna bahwa kita tidak boleh memandang asal-usul saat berteman, sabar dan dapat bekerja sama dengan teman. Jadi kalau kita ilustrasikan, bebek itu mengamalkan Pancasila sila keempat karena mengutamakan kekompakan, kebersamaan. Juga sila ketiga ya, kekompakan dan kebersamaan. Terus kemudian ayam jago. Ayam jago melambangkan keberanian. Ayam jago itu melambangkan keberanian. Ayam jago termasuk hewan yang suka bertarung, berani dan gagah. Patung ayam bermakna bahwa kita harus selalu berani dan tidak boleh menyerah saat menghadapi masalah. Terus kemudian lambang kucing misalnya. Kucing melambangkan kemandirian, penyayang dan pemberani. Kucing adalah hewan yang mandiri, penuh kasih sayang dan berani. Patung kucing bermakna bahwa kita harus hidup mandiri, penuh kasih sayang dan menjadi pemberani. Nah, yang terakhir gajah. Gajah melambangkan kekuatan karena gajahnya besar ya, kuat, kebijaksanaan, keabadian, dan rasa kasih kepada sesama. Gajah merupakan hewan yang kuat, ya kan? Karena tubuhnya besar ya, kuat, pintar. Nah, gajah pun bisa dilatih, setia dan disiplin. Patung gajah bermakna bahwa kita harus kuat, mampu, bersikap bijaksana, disiplin, serta memiliki rasa kasih kepada sesama. Nah, ini ada 4 contoh hewan ya, dan maknanya. Kalau bebek tadi melambangkan kesabaran dan kebersamaan, kekompakan. Kalau ayam jantan melambangkan keberanian. Kalau kucing melambangkan kemandirian dan penyayang, pemberani juga. Kalau gajah melambangkan kekuatan, kebijaksanaan dan keabadian. Membuat patung hewan dari plastisin lempung terigu. Nah, anak sekalian, kemarin kita sudah praktek, sudah ada video membuat plastisin dari lempung terigu ya. Sekarang kita coba simak video tentang membuat patung hewan. Baik, mari kita simak sama-sama video tersebut. Kemudian bisa juga dipraktekkan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, khususnya plastisin yang kita buat sendiri dengan memakai lempung, dengan menggunakan terigu kemarin ya. Kita membuat plastisin sendiri, terus kemudian menjadi namanya plastisin lempung terigu. Baik, langsung saja kita simak bagaimana cara membuat patung hewan berikut ini. Membuat patung gajah dari plastisin lempung terigu. Halo, sekarang kita akan berkreasi membuat patung gajah, teman.
Bahan yang kita gunakan untuk membuat patung ini adalah plastisin lempung terigu. Kita simak langkah-langkah membuatnya yuk. Langkah pertama adalah kita bentuk plastisin menjadi badan dan kepala gajah. Selanjutnya, kita bentuk belalai gajah seperti ini. Nah, sekarang kita buat telinga gajah, lalu kita tempelkan pada kepala gajah. Langkah berikutnya kita buat kaki gajah. Selanjutnya, kita buat ekor gajah. Nah, sekarang kita siapkan plastisin warna lain dan kita bentuk menjadi mata gajah. Selanjutnya kita buat gading gajah menggunakan plastisin warna lain. Nah, sudah jadi deh. Bagus bukan? Kamu bisa membuat patung gajah ini sesuai kreasimu sendiri, teman. Dah. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita simak video tadi, maka aku sudah bisa mempraktekkan membuat patung dari plastisin lempung terigu sendiri. Coba dipraktekkan bagaimana cara membuat patung hewan yang terbuat dari plastisin lempung terigu. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, pembelajaran kita untuk pembelajaran 2 kali ini sudah selesai. Untuk tema 1, subtema 2 pembelajaran sudah selesai. Selanjutnya anak-anak sekalian seperti biasa kerjakan tugas yang ada di buku tema, kemudian diunggah di Classroom. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.